Saudara yang terkasih, selamat hari Minggu dan salam sehat. Tuhan memberkati Anda sekalian. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang diperuntukkan untuk minggu ini tanggal 25 April 2021. Tertulis dalam surat Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai 24, demikian bunyinya. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran, demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Sampai di situ firman Tuhan untuk kita sekalian. Saudara yang kasih, jubilate artinya ajakan untuk bersorak-sorai bagi Allah. Dalam Mazmur pasal 106 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga, saya bacakan kalimatnya. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapa yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Saudaraku yang terkasih, kita bersukacita karena apa? Yang pertama, Tuhan itu Allah yang maha kuasa, Allah pencipta alam semesta, Allah yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada dan nyata dalam hidup kita lihat sampai hari ini. Dan yang kedua, kita bersukacita kepada Tuhan karena Dia menciptakan manusia. Dan manusia itu disebut anak-anak Allah yang hidup dalam kasih. Oleh karena itulah kita boleh bersukacita hari ini, saudara yang terkasih. Kita diingatkan untuk memuji Allah, dan kita diingatkan juga untuk tidak menyembah ilah-ilah atau Allah dalam huruf kecil, selain daripada yang esa itu, Allah yang maha kuasa. Kita tahu dalam hukum yang pertama dikatakan, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah yang lain selain dari aku yang kamu sembah. Itulah hukum yang berlaku juga untuk kita. Kita mengenal hukum monoteis, hanya mengenal satu Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain ataupun dewa-dewa yang disembah dalam hidup ini. Kita diajak untuk mengasihi. Kenapa? Karena Allah itu lebih dahulu telah mengasihi kita dalam Yesus Kristus. Kalau Dia telah mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi orang lain. Kasih yang kita kenal dari atas, yang vertikal itu, dari Tuhan Allah, mengajak kita untuk menerapkan kasih itu horizontal kepada sesama manusia. Bebas atau beda dari agama-agama yang lain, beda dari budaya-budaya yang lain, mengasihi karena satu suku, satu marga, satu agama, satu budaya dan lain-lainnya.
Oleh karena itulah dikatakan dalam ayat 18 sebelum ayat 19 tadi, saya bacakan kalimatnya demikian pada pasal 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kasih bukan hanya susunan kata-kata. Kasih bukan hanya untuk diucapkan, tetapi kasih itu dibuktikan melalui perbuatan kepada orang lain. Kasih itu menunjukkan bahwa kita taat akan Tuhan. Sebagaimana Tuhan Yesus taat akan Allah, akan Bapanya di sorga, maka dia melakukan kasih itu dalam bentuk 3 hal. MBM, apa itu? Mengajar, berkhotbah, menyembuhkan. Dia mengajar, dia berkhotbah, dia menyembuhkan. Dan itu telah totalitas hidup manusia. Dia punya akal yang sehat, pikiran yang jernih, dan juga iman yang kuat, dan tubuh yang sehat. Mens sana in corpore sano. Tubuh yang sehat memiliki jiwa yang sehat juga. Itulah sebabnya gereja-gereja mendirikan sekolah-sekolah, tempat mendidik, mengajar anak-anak supaya mereka menjadi generasi yang pintar dan cerdas. Itulah sebabnya juga gereja-gereja mendirikan rumah-rumah ibadah supaya anggota jemaat juga boleh belajar mendengar firman Tuhan dan imannya semakin dikokohkan. Itulah sebabnya juga gereja mendirikan puskesmas, poliklinik, bahkan sampai rumah sakit, supaya anggota jemaat itu menjadi warga yang sehat, tubuhnya sehat, hatinya beriman, dan pikirannya juga jernih dan terang. Sejauh mana itu sekarang dipelihara, ya Anda sendiri bisa menjawabnya. Saudaraku yang kekasih, marilah kita beribadah kepada Tuhan dan teguhkanlah hatimu. Teguhkanlah hatimu dan jangan ragu. Kenapa? Karena Tuhan itu Maha tahu dan Maha melihat. Dikatakan kepada Abraham, "Aku mengetahui kamu, keadaanmu, tapi percayalah aku Allah yang Maha Kuasa." Dan itulah sebabnya Tuhan membuktikan janjinya kepada Abraham melalui Sarai yang melahirkan anak mereka walaupun usianya sudah di atas 90 tahun, bahkan Abraham sudah 100 tahun baru Ishak lahir. Allah itu Maha melihat. Sewaktu Hagar diusir dari rumah oleh Sarai, dia berada di luar, dan di luar rumah itu berarti dunia kematian, padang pasir yang kering kerontang, tidak ada air dan tidak ada tempat berlindung. Dalam pergumulan seperti itu, saat-saat merasa menghadapi maut, Tuhan datang dan Hagar berkata, "El-Roy, Engkaulah Allahku yang melihat keadaanku." Kalau Tuhan Maha tahu, Maha kuasa dan Maha melihat, Dia juga melihat isi hati kita. Oleh sebab itu, lakukanlah hukum kasih Tuhan. Terkadang kata hati ini berkata, "Jangan dulu, nantilah, tunda dulu. Dia itu begini, dia itu begitu." Atau mungkin kata hati boleh berkata, "Kenapa kau tidak lakukan? Kamu salah. Kenapa kamu diam?" Itulah
hati dan kata hati, suara hati kita kadang-kadang menuduh kita, kadang-kadang menjelaskan juga bahwa kita alpa atau lalai untuk melakukan sesuatu. Tapi yang luar biasa lagi ialah Allah itu melihat dan tahu apa isi hati kita. Semoga hati kita tetap taat akan Tuhan, dan dengan ketaatan itu kita boleh melakukan hukum kasih itu buat sesama manusia. Saudaraku yang kekasih, pesan kedua dari firman ini mengajak kita untuk percaya dan tinggal serta melakukan hukum kasih itu. Saya bacakan apa yang dikatakan dalam pasal 3 ayat 23 tadi. Dikatakan demikian. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan. Saya singkatkan kalimatnya. Perintah Tuhan ialah supaya kita percaya akan Yesus dan kita melakukan hukum kasih itu. Saudara, percaya dan kasih itu dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Percaya dan kasih itu dua hal yang selalu berbarengan dan harus dinampakkan. Hanya orang yang percaya itulah yang boleh melakukan kasih yang sejujurnya, kasih yang sebenarnya. Hanya karena percaya itulah maka kita melakukan kasih kepada setiap orang. Saudaraku yang kekasih, Paulus menggambarkan lebih rinci tentang kasih itu, dan dengan rinciannya itu kita boleh melihat di mana kita, bagaimana hati kita. Saya bacakan apa yang dikatakan Paulus dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4-5 demikian. Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan apa yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Itu kan gambaran sudah semakin jelas dan kita tahu kita di posisi mana. Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemarah dan menyimpan kesalahan orang lain dalam hati. Semoga kita jangan ikut-ikutan dengan ungkapan-ungkapan yang berbunyi menyimpan kesalahan orang lain sampai ke liang lahat atau ke liang kubur. Saudara, kasih itu bukan untuk nanti pembalasan. Do ut des, saya beri, tetapi kamu juga harus memberikan kepadaku. Ibarat dua anak yang bermain di halaman rumah, yang menerima kue dari ibunya yang baru pulang dari pasar. Mereka berkata, anak pertama berkata kepada temannya, saya beri kue ini kepadamu ya, tapi berikan kepadamu kue itu yang kamu miliki untuk saya juga. Kasih bukan do ut des. Kasih bukan menanti balasannya. Tapi kasih yang tulus dan murni itu, saya memberi supaya kamu senang. Saya memberi supaya kamu boleh menikmati. Saya memberi supaya aku juga boleh senang karena aku mau dan sedia untuk memberikan pertolongan buat kepentingan, buat hidup dan sukacita orang lain. Saudaraku, kasih itu
bukan untuk dipamerkan. Mengasihi tapi supaya dilihat orang lain, supaya dipuji orang lain. Semoga kita menjauhi sikap-sikap yang seperti itu. Berikanlah dengan hati yang tulus. Kalau kamu mengasihi seseorang, ya berikan. Dan tidak perlu diketahui, dilihat, didengar oleh orang lain. Apa yang dilakukan tangan kiri tidak perlu diketahui oleh tangan kanan. Saudara, marilah kita saling mengasihi, dan itulah ciri khas kita. Mengasihi untuk sesama, mengasihi untuk kepentingan dan kehidupan orang lain. Sebagaimana Tuhan Yesus telah memberikan dirinya, nyawanya sampai mati di kayu salib, menjadi gambar dan contoh bagi kita bagaimana kita harus mengasihi. Tidak mampu kita seperti Tuhan Yesus, tapi apa yang dapat kita lakukan dalam bentuk yang lebih kecil, mari kita lakukan dalam hidup ini. Selagi masih ada kesempatan, lakukanlah yang baik untuk semua orang. Tuhan memberkati kita semua. Semoga renungan ini memberikan masukan, menolong kita untuk melihat kita di mana dan apa yang harus kita kerjakan untuk hari depan. Selamat dalam pekerjaan dan sehat. Tuhan memberkati vaksinasi yang telah Anda terima. Mungkin sudah ada yang menerima sampai 2 kali dan selesai. Tuhan memberkati. Selamat juga untuk menjalani hidup ini. Taati protokol kesehatan, dan kita semua sehat dan bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di sorga. Biarlah firman-Mu boleh kami camkan dalam hati. Dan tolonglah kami melalui Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh melakukan yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa, dan juga berbuat kasih terhadap sesama manusia. Entah itu satu marga, satu suku, atau beda agama, beda suku pun, mampukan kami untuk melakukannya. Allah Bapa di sorga, kami berdoa supaya Tuhan juga melindungi kami, memberikan kami kesehatan, jauhkan kami dari penyakit, dari ancaman COVID-19 ini, dan biarlah saudara-saudara kami yang lagi dirawat oleh karena COVID ini, ataupun oleh karena penyakit mereka yang berbeda-beda, Tuhan kiranya menolong dan menyembuhkan mereka. Berikan mereka kekuatan dan keyakinan bahwa di dalam Tuhan ada kesembuhan, di dalam Tuhan ada keselamatan. Berkatilah gereja-Mu, berkatilah juga keluarga kami masing-masing dimanapun mereka berada. Berkatilah pemerintahan kami supaya mereka mampu untuk membawakan negara ini ke dalam taraf ekonomi yang lebih baik dan kehidupan yang lebih enak juga dan baik. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami di dalam Kristus Yesus. Amin.